Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, di malam yang cukup cerah ini, tanpa hujan, tanpa petir, tanpa badai, yang ada hanya secangkir kopi dan satu jagung panas, guys, yang menemani saya untuk membuat konten yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para YouTuber semuanya. Beberapa minggu kemarin, guys, saya mendapatkan email dari YouTube yang bunyinya begini. Sebelum lihat video ini, guys, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian share, like, dan comment. Thank you, guys. Jadi begini bunyinya, guys. Halo, kami mengundang Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Loh, kok bisa Amerika Serikat ikut ke Indonesia? Nah, itu dia masalahnya, guys. Padahal kan kita di Indonesia. Untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini paling cepat Juni 2021. Wah, ternyata Amerika ini memang negara adidaya yang menguasai semuanya, guys, termasuk YouTube, guys. Parah. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan negara dengan tepat besaran potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi hingga 31 Mei 2021, maka Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari penghasilan Anda di seluruh dunia. Ini Amerika ini memang semakin hari kok semakin maya ini. Oke lah, kita ikuti saja apa yang mereka butuhkan. Karena kita juga butuh ya mau nggak mau kita harus mengikuti email yang masuk di email kita masing-masing. Nah, ini berdasarkan chapter 3 dari dari US Internal Revenue Code. Jadi Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar Amerika Serikat yang melakukan monetasi dan dalam keadaan tertentu memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari menonton di Amerika Serikat. Terus ini gimana solusinya, guys? Oke, pada kesempatan ini jangan takut, jangan khawatir, karena setiap permasalahan pasti ada solusi. Nah, solusinya adalah kita kembali ke situs Google AdSense. Nah, ini saya sudah masuk di Google AdSense dan betul bahwa di sini ada semacam pengumuman penting. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak dan memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Kalau sudah, ya abaikan saja. Tetapi kalau belum, itu harus dikelola, guys.
Jadi ini masalahnya, kita harus merubah ini. Nah, saya akan menunjukkan caranya guys. Jangan khawatir. Yang penting seruput dulu kopinya. Enak tenan. Oke, kita klik saja kelola info pajak. Tara. Tunggu beberapa menit guys. Ini loading. Karena internetnya ini semakin lama semakin lemot. Info pajak Amerika. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, kita coba. Di sini tambahkan info pajak. Jadi harus memasukkan email dan juga sandinya guys. Kalau sudah, langsung saja klik berikutnya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Otoritas pajak AS anak soleh mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Pertama, apakah jenis akun ini perorangan atau non-individu? Jadi karena YouTube saya ini adalah perorangan, maka tinggal klik saja perorangan. Oke. Ada pertanyaan lanjutan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak, saya bukan warga negara dan juga penduduk Amerika Serikat. Tapi saya Indonesia. Berikutnya. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W-8. Ada dua pilihan. Kalau yang W-8 band ini sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Tapi kalau yang W8EG ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS. Jadi ini kan bukan bisnis, jadi kita pilih saja yang nomor 1. Oke. Selanjutnya penampakannya adalah sambil nunggu buffering, ngopi lagi. Bismillah. Enak tenan ra. Oke. Di sini nama individunya ditulis sesuai dengan nomor KTP. Kemudian nama DBA. Ini untuk akun bisnis ya, jadi diabaikan saja. Kemudian negara pengguna. Kalau kalian from Singapore, of course, klik Singapore. So if you are from Malaysia, so you must click Malaysia. But now I'm from Indonesia. I just click Indonesia because I love Indonesia. I love my country. Oke, sudah ya. Kemudian TIN. Apa TIN itu? Nomor identitas wajib pajak atau NPWP. Bahasa lainnya dari TIN itu adalah NPWP. Bukan buah tin ya. Yang ada di Arab Saudi. Itu susah guys nyarinya. Kalau di negara Indonesia, buah duren itu lebih enak daripada buah tin. Jadi ditulis saja nomor NPWP-nya. Saya akan tulis
sesuai dengan NPWP-nya. Kalau teman-teman belum punya NPWP, maka sesegera mungkin untuk membuat NPWP tersebut cukup mudah caranya, cukup sahabat semuanya online melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di sana mendaftar. Setelah data diisi dengan lengkap, maka tim pajak akan mengirimkan NPWP yang sudah dalam bentuk kartu ke alamat yang sesuai dengan KTP. Itu masalahnya ya. Jadi pastikan NPWP-nya benar. Ini saya harus dicek beberapa kali ya. Karena angka itu kan bikin pikiran itu meronta-ronta kalau ngomong angka ya. Beda selisih, beda nomor, bahaya guys. Oke. Saya kira sudah benar NPWP saya karena saya sudah punya. Jadi saya tidak harus mendaftar lagi ya. Kemudian alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat. Perhatikan, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Oke, alamat lengkapnya apa di sini? Coba kita tuliskan sesuai dengan KTP. Dan sesuai alamat pembayaran Anda. Jangan alamat palsu, bisa nyasar. Ya, kalau sudah nyasar, dimarah oleh Ayu Ting Ting. Ya, karena Ayu Ting Ting itu adalah penyanyi alamat palsu. Oke, harus dipastikan alamatnya betul ya guys. Jangan sampai salah ketik, salah huruf, salah angka. Bisa jadi nggak nyampe ke tujuan. Oke guys, ya alamatnya sudah saya tulis di sini sesuai dengan tempat saya. Kemudian kota. Di mana Anda? Kalau sudah, klik berikutnya. Apakah Anda mengklaim tarif potongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Undang-undang pajak AS dapat menggunakan pajak potong pemungutan tidak sebagai mendapat bersumber AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus dengan pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ini ada tulisan tidak dan ya. Jadi diklik aja yang tidak. Kemudian berikutnya. Coding guys, jadi harap sabar. Jangan lupa kopinya tadi. Untuk menunggu loading, tetap seruput kopinya. Ini loadingnya nggak lumrah guys. Oh ya, sekarang ini IndiHome ini semakin lama semakin lemot. Item keempat ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat, tinjau PDF dan konfirmasi informasi
Anda. Oke, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh sepengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar. Ini teman-teman, untuk memastikan benar dan tidaknya, klik saja di formulir W-8BN. Itu bisa di-download, kemudian kita baca hasil downloadannya tadi. Kita pastikan data yang sudah diisi sudah betul agar tidak terjadi kesalahan lagi. Karena sebelum difinalisasi, data yang sudah kita isi itu bisa dirubah. Tetapi kalau sudah difinalisasi, sudah dikirim, maka tidak bisa dirubah. Saya cek ya, nama sudah sesuai, asal sudah sesuai, alamatnya betul, kemudian city-nya betul, kode posnya sudah betul. Oke, saya kira data yang saya isi itu sudah betul, dan kita kembali ke sini tadi. Kalau sudah betul, maka langkah selanjutnya diklik atau dicentang yang saya menyatakan tadi, baru klik berikutnya. Ini masih ada tahap selanjutnya, tanda tangan. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini, dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat bla 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 bla, baca sendiri ya. Orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini bukan penduduk AS bla 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 bla. Pendapatan yang terkait dengan formulir tidak berhubungan langsung dengan pelaksana perdagangan atau bisnis bla 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 bla. Orang yang disebutkan di bagian identitas pajak formulir ini merupakan penduduk dari negara yang memiliki perjanjian yang tercantum di bagian perjanjian pajak dalam formulir bla 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 bla. Untuk transaksi broker atau pertukaran barter, pemilik manfaat merupakan orang asing yang dibebaskan bla 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 bla. Oke, kita tulis nama lengkap resmi. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya orangnya. Maka klik iya. Dan tidak. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan, dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Maka klik saja ya. Namanya dipastikan betul. Kemudian langkah berikutnya, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Anak soleh. Karena saya nggak pernah melakukan aktivitas dan belum pernah ke situ, maka mudah-mudahan dengan saya membuat info pajak ini, saya bisa pergi ke sana. Amin. Klik tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau model apapun termasuk fasilitas dan perangkatnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Itu diklik saja. Selanjutnya ada pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Maka ada dua pilihan di sini.
Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Kalau Anda belum menerima pembayaran, maka klik yang nomor 1. Tapi kalau Anda sudah menerima pembayaran, maka klik yang 2. Maka saya di sini belum menerima pembayaran, maka saya klik yang nomor 1. Tapi kalau nomor 2, saya menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu sama dengan yang tadi. Jadi di sini saja. Apakah Anda memiliki info pajak untuk pembayaran baru? Atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke, karena dirasanya sudah lengkap, maka klik saja kirim. Bla 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 bla. Apa penampakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, open the door. So we can see that the info of your tax pajak was sealed. Jadi sudah disetujui ya. Ini disetujui, dikirim 12 Maret 2021, tanggal sekarang ya. Alamat lengkapnya ini sudah betul. Oke. Sertifikat aktivitas di luar AC. Oke, sudah cukup dan disetujui. Tinggal kita menunggu ke mana alamat rumah kita. Thank you very much for your attention. Maybe this content will be used for the YouTubers in around the world. Thank you so much, and don't forget or click this button of subscribe, and then you have to share and give the comment. Thank you. See you later. See you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.